Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah
kasih di setiap kami. Tapi kami tetap percaya padamu. Hati kami teguh, hati kami tak tergoyahkan. Kerinduan kami isi hati kami. Kami pandang sebab Kau kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi angkat tangan sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memujimu, menyembah-Mu.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari saat ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang pertama mulai. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, memang kisah ini sebetulnya juga dituliskan untuk memberikan suatu message atau pesan kepada kita, termasuk juga antara lain kaitannya dengan hari Sabat. Kita tahu bahwa bagi orang Yahudi, hari Sabat itu harus merupakan sesuatu yang betul-betul dikuduskan, dihormati. Karena sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan juga dituliskan di dalam 10 hukum atau yang dikenal sebagai The 10 Commandments atau Aseret Hadibrot. Zakor et Yom HaShabbat lekadeshu. Jadi, ingatlah akan hari Sabat untuk menguduskannya. Karena pada hari Sabat tidak boleh ada kegiatan apapun. Dan kita tahu bahwa bahkan sampai hari ini, hari Sabat itu betul-betul dihormati dan dikuduskan. Pada zaman Yesus demikian juga, hari Sabat itu betul-betul dihormati dan dilakukan secara praktis. Artinya, pada hari Sabat itu tidak ada lagi kegiatan apapun. Nah, kalau sekarang ini kita bisa mengetahui bahwa
paling tidak ada 39 hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, dalam zaman modern ini, kalau saudara pergi ke Yerusalem dan jatuh hari Sabat, maka saudara akan melihat tidak ada mobil yang boleh berlalu lalang. Semua harus berdiam diri. Tidak boleh ada lampu, menyalakan lampu misalnya, antara lain memasak dan sebagainya. Ya, pada zaman Yesus, memang message ini antara lain bertujuan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi pada hari Sabat, yaitu pada kesembuhan orang yang mengalami sakit ini. Ini nanti kalau kita baca selanjutnya, itu dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi mengenai kesembuhan orang tersebut. Tetapi kali ini kita tidak mempermasalahkan hari Sabat, tapi kita melihat action Yesus, tindakan Yesus tersebut. Diceritakan di sana bahwa di Yerusalem itu ada sebuah kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda. Atau dalam bahasa Ibrania dikatakan Bethesda. Nah, jadi di kolam ini ada sesuatu yang unik. Di sekelilingnya berkumpul banyak orang sakit. Karena apa? Sewaktu-waktu kolam itu digoncang airnya oleh malaikat, maka orang pertama yang turun ke dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Nah, itulah sebabnya maka di sekeliling kolam ini banyak sekali orang-orang yang sakit. Nah, di antaranya ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, tidak bisa berjalan, lumpuh. Nah, saudara sekalian, andaikan saja kita bisa berada di tempat itu pada saat itu, ya, kita akan melihat suatu pemandangan yang mungkin cukup ya menyentuh hati. Di mana banyak orang sakit berkeliling di sekeliling kolam itu, berkerumun di sekeliling kolam itu. Baik tuli, bisu, buta, dan berbagai macam penyakit yang lain, termasuk lumpuh ini. Dan apa yang terjadi? Mereka punya satu fokus pandangan, yaitu kepada air tersebut atau kolam itu. Supaya sewaktu-waktu ketika air kolam itu digoncang oleh malaikat, maka mereka menjadi orang yang pertama yang masuk ke dalam kolam itu. Dan jadilah mereka sembuh. Nah, inilah pemandangan yang ada di tempat itu pada saat itu. Nah, di sini kita lihat saudara sekalian bahwa pada saat itu juga ternyata seperti yang kita lihat ini tadi, ya, kita bayangkan tadi, banyak orang yang butuh pertolongan. Banyak orang yang susah, banyak orang yang bermasalah, banyak orang yang menderita, banyak orang yang berbeban berat, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita, bagaimana di dunia ini banyak orang yang dirundung oleh kesulitan, mengalami penderitaan, masalah, dan sebagainya. Baik itu sakit penyakit,
dan seterusnya. Di seluruh dunia, apalagi saat ini, manusia semua pada was-was dengan adanya wabah virus corona ini. Nah, saudara sekalian, ini masalah yang walaupun virusnya itu kecil, tidak terlihat bahkan, tetapi dampaknya kemana-mana. Dan tidak sedikit orang yang sedang mengalami kesulitan dalam berbagai bidang. Mungkin bukan dalam hal kesehatannya, tapi kesulitan di berbagai macam hal. Mungkin secara finansial dan sebagainya. Dunia ini penuh dengan masalah-masalah. Dan manusia butuh pertolongan. Sebagaimana pemandangan yang kita lihat, yang kita bayangkan di kolam Bethesda pada saat itu, atau Bethesda, di mana banyak orang butuh pertolongan. Tapi ternyata pertolongan yang diharapkan juga tidak sepenuhnya bisa memberikan jalan keluar. Karena hanya orang pertama yang bisa mengalami kesembuhan. Ini terbukti dari kasus yang dialami oleh orang yang sudah 38 tahun lamanya ini. Sakit, lumpuh, tidak bisa bergerak. Dan ketika dalam dialognya antara orang ini dengan Yesus, orang ini mengakui bahwa dia selalu tertinggal. Sekalipun dia mungkin orangnya pertama yang melihat goncangan air kolam itu, tetapi ketika dia mulai beranjak untuk masuk ke dalam kolam itu, maka dia mengatakan orang lain yang mungkin lebih tangkas, tidak lumpuh artinya, lebih dulu masuk. Dan dia selalu tertinggal, itulah sebabnya 38 tahun lamanya dia mengalami ini. Nah, saudara sekalian, kita lihat apa yang bisa diharapkan orang ini. 38 tahun lamanya dia menderita. Dan selalu kesempatan-kesempatan yang mungkin saja di depan mata, itu lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Karena dia tidak berhasil untuk menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa tidak ada pertolongan yang lain kecuali hanya di dalam Yesus. Yesuslah satu-satunya penolong. Dialah satu-satunya juru selamat. Untunglah pada saat itu Yesus tampil di kolam Bethesda itu. Ketemu dengan orang yang lumpuh ini. Dan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita bayangkan, Yesus tampil di kolam Bethesda bukan cuma visit saja. Bukan hanya untuk berkunjung saja. Meninjau. Oh gini tah keadaannya kolam. Oh memang betul banyak orang yang sakit. Tapi kan ya nanti sewaktu-waktu kalau airnya bergolak, goncang, digoncang malaikat, yang pertama nyemplung ya sembuh. Ya sudah, mungkin saja Yesus cuma menguatkan, ayo waspada ya, ketemu orang yang buta, waspada ya. Apanya yang waspada? Orang ini buta, nggak bisa melihat. Mungkin juga orang tuli, waspada ya. Waspada gimana? Dia nggak bisa mendengar. Mungkin goncangannya tidak terlalu terlihat, tidak kentara, tapi suaranya yang kenceng.
Nah, orang tuli nggak bisa mendengar. Maksudnya apa? Yesus datang di sana bukan untuk mengencourage mereka, ayo waspada ya, siap-siap, nanti kalau sewaktu-waktu goncang, kamu akan sembuh, kalau kamu masuk lebih dulu. Oh tidak. Yesus yang saudara dan saya kenal, Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dia bukan Allah yang cuma melihat-lihat seperti itu, tapi Dia adalah Allah yang bertindak. Yesus datang ke sana untuk menunjukkan adanya keselamatan, untuk memberikan pertolongan yang tidak bisa diberikan oleh yang lain. Dan kita tahu bahwa dunia tidak pernah bisa memberi pertolongan, kecuali hanya Tuhan Yesus saja, satu-satunya penolong dan juru selamat kita. Nah, sekarang masalahnya banyak orang yang agak skeptis di sini. Mereka mulai meneliti dan melihat, loh, bukankah ada banyak orang sakit? Kenapa yang sembuh akhirnya tadi seperti yang kita baca, kok cuma orang yang lumpuh ini saja 38 tahun? Gimana dengan yang lain? Saudara sekalian, di dalam memahami firman Allah, yang kita baca bukan ceritanya. Dan kita memahami firman Allah bukan untuk mengkritisi Alkitab, bukan. Kita membaca Alkitab untuk memahami pesan yang ada di dalamnya. Bukan untuk meneliti salah betulnya, titik lemahnya di mana dan sebagainya, bukan. Mungkin saja, hanya mungkin tidak dicatat. Lebih lagi banyak orang yang sembuh, tapi mungkin tidak dicatat. Yang dicatat hanya orang yang lumpuh 38 tahun lamanya ini saja, mungkin saja. Atau juga ada kemungkinan hanya orang ini saja satu-satunya yang sembuh. Bisa terjadi juga demikian. Karena memang catatan yang ada di dalam Yohanes 5 ini adalah ya si orang lumpuh ini saja yang sembuh. Dan itu dikaitkan dengan seperti sudah saya uraikan tadi, yaitu masalah hari Sabat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita dengan rendah hati kita memahami firman Allah, dan ketika kita melihat bagaimana kesembuhan ini terjadi pada orang yang sudah 38 tahun lamanya ini sakit, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya Yesus, Sang Juru Selamat itu, maka mujizat bisa terjadi. Nah, masalah orang yang lain dan sebagainya, kita tidak bisa mendalami lebih lagi. Apalagi kita kemudian memberikan suatu kesimpulan, Tuhan Yesus saja menyembuhkan tidak semua orang kok, pilih-pilih dia. Buktinya ini ada banyak yang sakit, lainnya yang dipilih cuma satu. Nah, ini cara memahami firman Allah yang keliru. Yesus tidak pernah pilih kasih. Dia mengasihi yang satu dan mengasihi yang lain. Dia menolong yang satu, menolong yang lain. Dia menyembuhkan yang seorang dan akan menyembuhkan yang lain juga. Termasuk akan menyembuhkan saudara. Menolong saudara saat ini. Itu Yesus kita. Dia tidak pernah pilih kasih. Kapanpun, dimanapun, Yesus akan take action, bertindak. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita memahami firman Allah ini, satu hal yang harus kita mengerti, bahwa Yesus itu penolong. Masalah orang lain tidak tertolong, itu bukan salah Yesus. Andaikan saja betul bahwa itu cuma satu orang, maka marilah kita mengimani dengan mengatakan begini, ya, Yesus kan sang sumber pertolongan, sumber keselamatan, sumber kesembuhan. Harusnya semua fokusnya kepada Yesus, menghampiri Yesus, mendekati Yesus. Maka
mereka akan mengalami mujizat. Yesus tidak akan pernah menolak. Oh nggak bisa, sorry. Cuma orang satu ini aja, yang lain pulang sana, minggir. Oh enggak. Bahkan juga anak kecil ketika ingin mendekat pada Yesus, Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus mempersilahkan mereka. Itulah Yesus saudara dan saya. Dia tidak pernah pilih kasih. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah kemungkinan besar banyak orang yang sakit itu hanya berharap kepada air ini. Walaupun mungkin mereka melihat ada seorang Yesus di sana sedang berbicara dengan orang lumpuh ini. Mungkin mereka mengatakan, ya sudah biar dia ngomong-ngomong sendiri deh. Aku pokoknya fokus mataku ke air ini. Mungkin 1 menit lagi atau menit kedua setelah ini air itu bergoncang. Aku harus cepat-cepat masuk. Bisa jadi demikian. Itulah sebabnya kalau betul hanya orang ini, ya karena orang ini yang kontak dengan Yesus, berkomunikasi dengan Yesus. Nah ternyata kita lihat intinya adalah untuk mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Yesus, kita harus mendekat kepada Yesus. Ada kontak dengan Yesus, yaitu melalui iman kita. Ketika kita kontak dengan Yesus, tidak bisa tidak, pasti terjadi kesembuhan. Dan kita tidak perlu skeptis dengan mengatakan, Yesus pilih-pilih, sama sekali tidak. Itu bukan Yesus kita. Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah pilih-pilih. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini pesan yang bisa kita pahami adalah untuk selalu fokus kepada Yesus. Orang ini, dia sudah 38 tahun lamanya, tidak bisa mengalami apa-apa. Tapi Yesus datang, dan ketika Yesus menghampiri orang ini, Yesus ingin mengalihkan pandangannya, mengalihkan fokusnya dari air kolam itu kepada Yesus. Karena dialah satu-satunya sang penyembuh itu. Dialah sumber kesembuhan itu. Yesus mengalihkan perhatian, dan ketika orang ini betul-betul mengarahkan perhatian kepada Yesus, dia memberikan tanggapan kepada Yesus. Ketika Yesus bertanya, Yesus berkomunikasi, maka orang ini memberikan responnya. Dan bahkan ketika Yesus katakan, bangunlah dan berjalanlah, dia meresponinya, maka jadilah dia sembuh saat itu. Begitu juga kita saudara sekalian, mari sekarang kita harus mengerti mana yang harus menjadi fokus kita. Bukan yang lain-lain. Mungkin saja di depan kita ada yang seolah-olah bisa memberi harapan, pertolongan. Tetapi apapun juga, fokus kita harus kepada Yesusnya. Karena hanya dia satu-satunya penolong, hanya dia satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Nah, mari saat ini saudara sekalian, kita mengerti sekarang bahwa dalam kondisi keadaan kita bagaimanapun, apapun, mari fokusnya hanya kepada Yesus saja. Mari kita alihkan perhatian kita hanya kepada Yesus. Dalam kondisi seperti ini, jangan pandang yang lain-lain, hanya pandang Yesus dan katakan, Yesus, aku percaya akan Engkau. Aku percaya akan Engkau Tuhan. Aku berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Maka suruh lihat ketika Yesus take action, mujizat akan terjadi, kesembuhan terjadi. Puji nama Tuhan saudara sekalian,
Yesus kita mulia dan besar. Oh haleluya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau mulia Yesus. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau juru selamat kami. Saat ini Tuhan, kami arahkan pandangan hanya kepada Engkau saja Yesus. Sebab dari sana akan datang pertolongan kami Tuhan. Engkau yang tahu persis keadaan kami. Dan keadaan apapun Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup menyelamatkan, menolong, menyembuhkan, membebaskan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, diberkati berkelimpahan, semuanya sehat. Kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun, menjauhkan dari segala penyakit apapun, menjauhkan dari virus-virus termasuk virus corona sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami aman di dalam Engkau Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.